komen, dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah dan silsilah marga Marbun. Iya teman, Marbun berasal dari daerah Bakara, huta atau kampung yang menjadi pusat dinasti Sisingamangaraja. Dari Bakara lah, keturunan Toga Marbun menyebar ke segala penjuru daerah dan membentuk huta atau perkampungan baru untuk melanjutkan hidup. Adapun Lumban Batu ada yang menetap di Bakara, sebagian pergi ke daerah Sipitu Huta, Pasaribu atau Dolok Sanggul, Balige, Samosir, Onan Ganjang, dan Pakat. Ya, Banjarnahor juga ada yang menetap di Bakara, teman. Sebagian pergi ke daerah Polung, Bonan Dolok, Onan Ganjang Parbotihan, Pakat, Parlilitan, Baringin Pusuk, Sampai Tua, Barus, Manduamas, dan Dolok Sanggul. Dan Lumban Gaol tidak banyak menetap di Bakara, umumnya pergi bermigrasi ke daerah Parlilitan, Dairi, Polung, Huta Paung, dan Dolok Sanggul. Ya teman, Marbun merupakan nenek moyang pertama pewaris marga Marbun. Marbun sendiri adalah putra bungsu dari 5 bersaudara keturunan si Raja Nai Pospos dan satu-satunya putra yang dilahirkan oleh istri kedua, Boru Pasaribu. Iya teman, apabila diurutkan dari segi urutan waktu kelahiran para putra si Raja Nai Pospos, yang pertama lahir adalah Donda Hopol atau si Bagariang dari istri pertama. Lalu Marbun lahir dari istri kedua. Selanjutnya 3 putra lagi lahir dari istri pertama, yakni Donda Ujung atau Hutauruk, Ujung Tinumpak atau si Manung Kalit, dan terakhir lahir adalah Jamita Mangaraja atau si Tumeang. Namun, tradisi di kebanyakan daerah di Tanah Batak selalu mengurutkan keturunan dari istri pertama, lalu istri kedua dalam penulisan silsilah atau tarombo. Ya, apabila seseorang memiliki keturunan dari beberapa istri. Maka dengan tradisi ini, Marbun menjadi yang bungsu dalam penulisan silsilah Nai Pospos karena terlahir dari istri kedua. Secara histori yang diakui secara umum oleh keturunan Nai Pospos bahwa Dolo Imun atau Huta Raja merupakan perkampungan pertama yang dibuka oleh si Raja Nai Pospos. Putra-putri Raja Nai Pospos termasuk Marbun diyakini lahir dan dibesarkan di Dolo Imun. Saat ini secara administrasi, Dolo Imun masuk dalam wilayah Kecamatan Sipoholon dan sebagian lagi wilayah Kecamatan Siborong-Borong di Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, sepeninggal si Raja Nai Pospos, para putra si Raja Nai Pospos mulai tersebar dari Dolo Imun. Dilatar belakangi kekurangan keharmonisan antara keturunan istri pertama dan istri kedua, maka Marbun pergi meninggalkan Dolo Imun bersama ibundanya Boru Pasaribu dan seorang saudara perempuannya dengan serta membawa warisan dari si Raja Nai Pospos berupa gong atau ogung bernama Jeret. Konon teman, hanya Marbun dan seorang saudara perempuanlah keturunan si Raja Nai Pospos dari istri kedua. Dalam perjalanannya, saudara perempuan Marbun menikah dengan keturunan marga Silaban ketika mereka singgah sementara waktu di Silaban Rura, Pansur Natolu. Iya, Marbun membuka perkampungan pertama dan menetap di Parmonangan, Bakara. Saat ini, secara administrasi Parmonangan, Bakara adalah nama desa di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan. Keturunan Marbun. Ya, Marbun memiliki satu istri Boru Pasaribu yang melahirkan 3 orang putra, yakni Lumban Batu, Banjarnahor, Lumban Gaol. Dalam catatan sejarah teman, hingga kini nama asli 3 orang putra Marbun kurang dapat diketahui pasti. Karena penyebutan Lumban dan Banjar pada nama manusia sebenarnya adalah penyebutan lain nama perkampungan tradisional masyarakat Batak dahulu kala. Ya, istilah huta, Lumban, Banjar, dan Sosor merupakan tingkat perkampungan dalam sistem sosial masyarakat Batak, sebagaimana kelurahan,
desa maupun dusun pada zaman sekarang. Pada awal perkembangannya, seluruh keturunan Marbun memakai marga Marbun. Ya, kurang dapat diketahui terjadi pada generasi keberapa. Namun setelah terjadi perkawinan atau tompas bombong antar 3 bagian besar keturunan Marbun, maka nama 3 orang putra Marbun dimargakan, yakni menjadi Margal, Lumban Batu, Banjar Nahor, dan Lumban Gaol. Pada praktiknya teman, seorang yang memakai marga Marbun tentu dapat memastikan posisi keturunan Marbun yang mana pada salah satu dari 3 nama putra Marbun, antara Marbun Lumban Batu, Marbun Banjar Nahor, atau Marbun Lumban Gaol. Kini dalam perkumpulan marga-marga keturunan Marbun, disarankan kembali untuk tidak saling kawin antara marga Lumban Batu, Banjar Nahor, dengan Lumban Gaol, agar tetap merasa satu ikatan saudara. Hal yang sama juga disarankan dengan marga-marga keturunan Nepos-pos lainnya. Ya, namun teman, dalam beberapa literatur yang beredar dan yang diyakini sebagai keturunan Marbun, menyebutkan bahwa Raja Nepos-pos memiliki 2 orang putra yang dilahirkan oleh 2 istri. Istri kedua lebih dahulu melahirkan 1 orang putra yang diberi nama Marbun. Kemudian istri pertama melahirkan 1 orang putra yang diberi nama Sipoholon atau Martua Same. Bagi keturunan Marbun yang meyakini pendapat ini, sering berbeda pendapat mengenai siapa yang sulung dan bungsu antara Marbun atau Sipoholon. Sebagian meyakini Sipoholon atau Martua Same adalah yang sulung karena dilahirkan istri pertama. Sedangkan yang lain mengatakan Marbun adalah yang sulung karena yang pertama kali lahir adalah Marbun daripada Sipoholon. Silsilah Toga Marbun dimulai dari si Raja Batak. Si Raja Batak mempunyai 2 orang putra, Guru Tatea Bulan, Raja Isumbaon. Raja Isumbaon mempunyai 3 orang putra, Tuan Sori Mangaraja, Raja Asi-Asi, Sangkar Somalindang. Tuan Sori Mangaraja mempunyai 3 orang putra, Tuan Sorbadi Julu atau Nai Ambaton, Tuan Sorbadi Jae atau Nai Rasaon, Tuan Sorbadi Banua atau Nai Suwanon. Tuan Sorbadi Banua atau Nai Suwanon mempunyai 8 orang putra, si Bagot Nipohan, si Paet Tua, si Lahi Sabungan, si Raja Oloan, si Raja Hutalima, Raja Sobu, Raja Sumba, Nai Pos-pos. Nai Pos-pos mempunyai 2 orang putra, Toga Marbun, Martua Same atau Sipoholon. Toga Marbun mempunyai 3 orang putra, Lumban Batu, Banjar Nahor, Lumban Gaol. Nah teman, itu tadi adalah sejarah dan silsilah marga Marbun. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.